Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabina Diviska Yuzaindria dengan NPM 10090121151. Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan memaparkan hasil karya tulis ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Keberhasilan Usaha Butik terhadap Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi di Kecamatan Bandung Wetan. Di sini saya dengan kelompok tema Sandang yang beranggotakan Sabina Diviska Yuzaindria dengan saya sendiri, Sumaya Agustini, Helma Latif, Cindy Trianisa, dan Beauty Rosemary. Bab 1. Pendahuluan, yaitu ada latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang masalah. Akuntansi adalah teori dan praktik perakunan termasuk tanggung jawab, prinsip, standar, kelaziman atau kebiasaan, dan semua aktivitasnya. Hal yang berhubungan dengan akuntan, seni pencatatan dan pengiktisaran, transaksi keuangan dan penafsiran akibat sebuah transaksi terhadap suatu kesatuan ekonomi. Kini, telah banyak perusahaan yang dibangun dengan melaksanakan deretan aktivitas-aktivitas dan bernilai ekonomi yang diharapkan bisa memperoleh keuntungan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, diperlukan adanya pengelolaan kegiatan usaha sehingga kegiatan operasional dapat terkontrol dengan baik. Untuk itu, diperlukan adanya suatu sistem akuntansi yang dapat digunakan untuk mengelola berbagai macam transaksi tersebut. Hasil dari sistem akuntansi tersebut memberikan informasi bagi pihak intern atau ekstern tentang kegiatan perusahaan dan memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada, apakah sesuai atau belum dengan sistem pengendalian intern yang baik, serta untuk mengurangi kesalahan yang dalam melakukan pencatatan akuntansi. Kriteria laporan keuangan yang dikatakan layak yaitu: yang pertama, menyediakan laporan yang bisa diandalkan mengenai kekayaan dan kewajiban. Yang kedua, menyediakan penjelasan mengenai perubahan kekayaan bersih perusahaan selaku hasil dari aktivitas usaha. Yang ketiga, menyediakan petunjuk yang bisa menolong para pengguna ketika menafsir kapasitas perusahaan mendapatkan laba. Yang keempat, menyediakan keterangan lain yang benar atau signifikan atas kebutuhan para penggunanya. Penerapan akuntansi di usaha mikro mengacu pada konsep dasar akuntansi. Di antaranya adalah: yang pertama, konsep kesatuan usaha, yaitu pembatasan transaksi usaha dengan transaksi non-usaha. Yang kedua, konsep perusahaan berjalan. Yang ketiga, konsep satuan pengukuran. Yang keempat, dasar-dasar pencatatan. Yang kelima, konsep objektif. Yang keenam, konsep materialistis. Yang ketujuh, konsep penandingan. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian tersebut, jadi dirumuskan masalah pokok dalam penelitian ini sebagai berikut. Bagaimana pengaruh keberhasilan usaha butik terhadap penggunaan sistem informasi akuntansi di Kecamatan Bandung Wetan? Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh keberhasilan usaha butik terhadap penggunaan sistem informasi akuntansi di Kecamatan Bandung Wetan. Manfaat penelitian: yang pertama, untuk butik hasil dari penelitian diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam mengevaluasi perkembangan usaha yang dikelola. Yang kedua, bagi penulis, yaitu hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan pengetahuan mengenai pengaruh penerapan akuntansi. Yang ketiga,
Bagi peneliti lain, yaitu hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan acuan untuk penelitian selanjutnya dengan topik yang sama. Selanjutnya ada bab 2, landasan teori. Yaitu ada definisi dari pengaruh, keberhasilan usaha, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha, ciri-ciri keberhasilan usaha, penggunaan sistem informasi akuntansi, sistem informasi akuntansi, dan penggunaan sistem informasi akuntansi. Definisi pengaruh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2005, halaman 849. Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu, orang, atau benda yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang. Jadi, dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pengaruh merupakan suatu daya atau kekuatan yang timbul dari sesuatu, baik itu orang maupun benda, serta segala sesuatu yang ada di dalam sehingga mempengaruhi apa-apa saja yang ada di sekitarnya. Definisi keberhasilan. Menurut Purwardaminta tahun 2007, halaman 27, Kamus Besar Bahasa Indonesia, sukses memiliki arti yang sederhana, tetapi mendalam, sehingga kesuksesan berarti keberhasilan atau keberuntungan. Dalam Kamus Besar Bahasa Inggris, sukses berarti keberhasilan dan hasil baik. Jadi, kesuksesan itu merupakan keberhasilan seseorang dalam mencapai sesuatu. Menurut Helmet, tahun 2012, halaman 32, keberhasilan merupakan suatu pencapaian terhadap keinginan yang telah kita niatkan untuk kita capai atau kemampuan untuk melewati dan mengatasi diri dari satu kegagalan ke kegagalan yang berikutnya tanpa kehilangan semangat. Keberhasilan erat kaitannya dengan kecermatan kita dalam menentukan tujuan, sedangkan tujuan merupakan suatu sasaran yang sudah kita tentukan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha. Menurut Suryana, tahun 2014, halaman 108, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha dibagi menjadi 3. 1. Kemampuan dan kemauan. Orang yang tidak mempunyai kemampuan tetapi banyak kemauan, dan orang yang memiliki kemauan tetapi tidak mempunyai kemampuan. Keduanya tidak akan menjadi wirausahaan yang sukses. Yang kedua, tekad yang kuat dan kerja keras. Orang yang tidak memiliki tekad yang kuat tetapi memiliki kemampuan untuk bekerja keras, dan orang yang suka bekerja keras tetapi tidak memiliki tekad yang kuat tidak akan menjadi wirausaha. Yang ketiga, kesempatan dan peluang. Ada solusi, ada peluang. Sebaliknya, tidak ada solusi, tidak akan ada peluang. Peluang ada jika kita menciptakan peluang itu sendiri, bukan mencari-cari atau menunggu peluang yang datang kepada kita. Ciri-ciri keberhasilan usaha. Menurut B dan lain-lain, tahun 2016, keberhasilan atau sukses maka dalam mengukur keberhasilan bagi wirausaha dapat dibuktikan oleh prestasi yang dicapai, yaitu pertumbuhan dari perusahaan yang dikelolanya. Pertumbuhan ini dibuktikan oleh 13 penjualan, aset yang dimiliki perusahaan, dan jumlah karyawan. Kemudian, menurut Suryana, tahun 2013, halaman 36, ciri-ciri keberhasilan usaha meliputi meningkatnya modal, meningkatnya pendapatan, meningkatnya volume penjualan, meningkatnya output produksi, serta meningkatnya tenaga kerja. Menurut Kasmir, tahun 2016, halaman 30, ciri-ciri keberhasilan usaha terdiri dari 1.
memiliki visi dan tujuan yang jelas. Yang kedua, inisiatif dan selalu proaktif. Yang ketiga, berorientasi pada prestasi. Yang keempat, berani mengambil risiko. Yang kelima, kerja keras. Yang keenam, bertanggung jawab terhadap segala aktivitas yang dijalankannya. Yang ketujuh, mengembangkan dan memelihara hubungan baik dengan berbagai pihak. Definisi penggunaan. Penggunaan adalah proses pembuatan, cara memakai, pemakaian. Kemudian, dalam Kamus Praktis Bahasa Indonesia, penggunaan adalah cara memakai. Penggunaan. Dengan demikian, intensitas adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara konsisten atau terus-menerus. Dan penggunaan adalah proses, cara pemakaian atau pemakaian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa intensitas penggunaan adalah suatu kegiatan pemakaian yang dilakukan secara konsisten. Definisi sistem. Sistem berasal dari bahasa Latin atau sistema, dan bahasa Yunani yaitu sustema. Pengertian sistem secara bahasa adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Pengertian sistem menurut KBBI, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Sistem juga diartikan sebagai susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dan sebagainya. KBBI juga mendefinisikan pengertian sistem sebagai sebuah metode. Informasi. Informasi merupakan hal yang sangat mendasar yang sangat diperlukan oleh suatu kegiatan dalam pengambilan suatu keputusan agar tidak terjadi kesalahan. Informasi juga dapat diartikan sebagai data yang telah diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerima informasi. Adapun definisi informasi menurut beberapa para ahli, yaitu ada menurut Anggreni dan Irviani tahun 2017 halaman 13, menjelaskan bahwa informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang diorganisasi atau diolah dengan cara tertentu, sehingga mempunyai arti bagi penerima. Akuntansi. Akuntansi dalam suatu bisnis maupun perusahaan memiliki peranan yang sangat penting dalam membantu melancarkan tugas dalam pengambilan suatu keputusan ekonomi, serta detail keuangan dalam manajemen perusahaan. Adapun pengertian akuntansi menurut para ahli, yaitu menurut Amin W. dalam Badriyah tahun 2015 halaman 18, akuntansi adalah suatu aktivitas jasa atau mengidentifikasikan, mengukur, mengklasifikasikan, menghasilkan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Sedangkan menurut Badriyah tahun 2015 halaman 16, akuntansi adalah proses pengolahan data sejak terjadinya transaksi. Kemudian transaksi ini memiliki bukti yang sah. Sebagai dasar terjadinya transaksi, kemudian berdasarkan data atau bukti ini, maka diinput ke proses pengolahan data sehingga menghasilkan output berupa informasi laporan keuangan. Sistem informasi. Definisi dari sistem informasi secara umum adalah suatu sistem yang mengkombinasikan antara aktivitas manusia dan penggunaan teknologi untuk mendukung manajemen dan kegiatan operasional, di mana hal tersebut merujuk pada sebuah hubungan yang tercipta berdasarkan interaksi manusia, data, informasi, teknologi, dan algoritma. Di abad ke-21 ini,
Penerapan sistem informasi tidak hanya diimplementasikan pada bidang teknologi informasi dan komunikasi, namun kebutuhan proses bisnis lain juga sangat membutuhkan kontrol dari SI, sehingga sistem informasi terbentuk sebagai tipe khusus dari proses kerja. Sistem informasi akuntansi. Beberapa pengertian SIA menurut ahli yang dapat dijadikan referensi yaitu yang pertama ada Wilkinson. Menurut Wilkinson, definisi SIA adalah sebuah sistem yang meliputi segala fungsi serta kegiatan akuntansi. Proses tersebut dilakukan dengan tujuan mempertimbangkan dampak dari operasional internal maupun eksternal perusahaan terhadap sumber daya ekonomi. Yang kedua, Nugroho Wijajanto dalam bukunya berjudul Sistem Informasi Akuntansi menjelaskan bahwa SIA merupakan kumpulan data terdiri dari susunan catatan, formulir, peralatan dan perlengkapan seperti komputer, alat komunikasi, tenaga pelaksana, serta laporan yang hasil terhubung. Definisi penggunaan sistem informasi akuntansi. Fungsi utama penggunaan sistem informasi akuntansi bertujuan untuk memudahkan segala kegiatan yang berkaitan dengan akuntansi. SIA memiliki beragam fungsi dasar dalam mengaplikasikannya. Yang pertama, proses pengumpulan dan penyimpanan data. Yang kedua, efisiensi penggunaan waktu dan biaya kinerja keuangan. Bab 3, analisis dan pembahasan, yaitu ada fenomena, analisis data, kajian Islam, dan hasil penelitian. Fenomena yang pertama, penggunaan informasi akuntansi sebagai variabel bebas atau variabel X. Penggunaan informasi akuntansi merupakan proses cara perbuatan menggunakan data dan pemakaian informasi akuntansi untuk pengambilan usaha ekonomi dalam menentukan pilihan-pilihan di antara alternatif tindakan yang dilakukan. Penggunaan informasi akuntansi yang berupa informasi operasi, informasi manajemen, dan informasi akuntansi keuangan yang dapat digunakan oleh pelaku UKM untuk membantu dalam perencanaan usaha, mengontrol kegiatan usaha, pengambilan keputusan dalam pengelolaan usaha, serta untuk melakukan evaluasi, sehingga dengan melakukan hal tersebut dapat digunakan untuk menunjang keberhasilan usaha. Yang kedua, keberhasilan usaha sebagai variabel Y. Keberhasilan usaha merupakan adanya peningkatan kekayaan perusahaan di luar pinjaman, misalnya kenaikan laba, tambahan modal sendiri, dan rasio-rasio yang lain. Analisis data. Di sini ada tabel 1.1. Profil responden berdasarkan jenis kelamin. Di sini tertera keterangan, frekuensi, dan presentasi. Yang pertama ada pria yang berjumlahkan 15 orang di 25%. Yang kedua ada wanita yang berjumlah 30, yaitu 75%. Total semuanya 45 orang. Lalu ada tabel 1.2.
responden menurut usia. Di sini tertera usia, frekuensi, dan persen. Jadi di bawah umur 25 tahun terdapat 21 orang, yaitu 78,13%. Lalu pada umur 25-35 tahun berjumlahkan 13 orang, yaitu 12,5%. Sedangkan yang di atas 35 tahun berjumlahkan 11 orang, yaitu 9,37%. Jadi total dari keseluruhannya 45 orang. Lalu ada tabel 1.3. Menurut responden menurut pendidikan terakhir. Tertera keterangan frekuensi dan presentasi. Yang pertama, SMA. Pendidikan SMA memiliki 23 orang, yaitu 50%. Yang kedua, diploma, yaitu 9 orang, 18,75%. Yaitu yang ketiga, sarjana, ada 13 orang, yaitu 31,25%. Jadi total keseluruhannya 45 orang. Lalu ada tabel 1.4. Responden menurut omset per bulan. Di sini tertera di bawah penghasilan 10 juta terdapat 21 orang, sedangkan penghasilan yang di atas 10 juta terdapat 24 orang. Jadi total seluruhnya 45 orang. Lalu di sini ada tabel 1.1. Hasil uji validitas penggunaan informasi akuntansi. Item pertanyaan yang pertama, mengetahui apakah merintis usaha butik atau tidak. Perhitungannya 0,437. Yang kedua, mengetahui perintis usaha tersebut. Perhitungannya 0,833. Yang ketiga, mengetahui pendapatan usaha. Perhitungannya 0,743. Lalu selanjutnya mengetahui mencatat keuangan. Perhitungannya 0,833. Lalu mengetahui pendapat responden tentang pengukur keberhasilan seperti apa. Pengukurannya 0,422. Selanjutnya mengetahui upaya dalam bentuk apa yang telah Anda lakukan untuk meningkatkan pendapatan. Perhitungannya 0,766. Lalu mengetahui strategi pencapaian keberhasilan. Perhitungannya 0,833. Selanjutnya, mengetahui pendapat responden tentang benarkah manajemen keuangan adalah kunci keberhasilan usaha. Perhitungannya 0,861. Lalu ada tabel 1.6. Uji validitas keberhasilan usaha. Item pertanyaan yang pertama, jumlah karyawan meningkat. Perhitungannya 0,626. Yang kedua, pesanan pelanggan
meningkat, perhitungannya 0,552. Selanjutnya, omset meningkat, perhitungannya 0,575. Selanjutnya, promosi produk meningkat 0,560. Harga jual produk meningkat 0,700. Modal bertambah 0,700. Pendapatan bertambah 0,948. Yang selanjutnya, jumlah produksi meningkat 0,948. Selanjutnya, peralatan produksi meningkat 0,846. Kajian Islam. Islam memiliki sistem ekonomi yang secara fundamental berbeda dari sistem-sistem yang tengah berjalan. Islam memiliki akar dalam syariat yang membentuk pandangan dunia, sekaligus sasaran yang strategi, yang berbeda dari sistem-sistem sekuler yang menguasai dunia hari ini. Sasaran Islam secara mendasar bukan material. Mereka didasarkan atas konsep-konsep Islam sendiri tentang kebahagiaan manusia atau falah dan kehidupan yang baik atau hayatan thayyibah, keadilan sosioekonomi, dan pemenuhan kebutuhan spiritual umat manusia. Ini disebabkan karena adanya kepercayaan bahwa umat manusia memiliki kedudukan yang sama sebagai khalifah Allah di muka bumi, dan sekaligus sebagai hambanya yang tidak akan dapat merasakan kebahagiaan dan kemenangan batin kecuali jika kebahagiaan sejati telah dicapai melalui pemenuhan kebutuhan material dan spiritual. Hasil penelitian, pengaruh penggunaan informasi akuntansi terhadap keberhasilan usaha. Dari hasil penelitian diperoleh nilai signifikan. Penggunaan informasi akuntansi berdasarkan uji diperoleh sebesar 0,00 dan nilai koefisien regresi penggunaan informasi akuntansi sebesar 0,683. Dengan demikian, HA diterima, yaitu penggunaan informasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan usaha. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan informasi akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap keberhasilan usaha pada butik yang terdapat di Kecamatan Bandung Wetan. Hal ini membuktikan bahwa apabila pengusaha menggunakan informasi akuntansi dalam menjalankan aktivitas usaha, maka akan mengalami peningkatan keberhasilan usaha, sehingga pengusaha tidak mengalami kesulitan dalam peminjaman modal usaha kepada pihak bank ataupun sebaliknya. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Alex Wibowo tahun 2015 dan Maria tahun 2016, yaitu penggunaan informasi akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap keberhasilan usaha. Bab 4. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama,
Penggunaan informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap keberhasilan usaha butik di Kecamatan Bandung Wetan karena memiliki nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan nilai regresi sebesar 0,683. Peningkatan penggunaan informasi akuntansi dalam aktivitas usaha yang dilakukan akan meningkatkan keberhasilan usaha kecil menengah. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Alex Wibowo dan Maria, yaitu penggunaan informasi akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap keberhasilan usaha. Saran: berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut. Yang pertama, pedagang hendaknya melakukan penggunaan informasi akuntansi dalam menjalankan usahanya agar keberhasilan usaha meningkat. Yang kedua, peneliti selanjutnya diharapkan untuk melakukan penelitian pada sentra lainnya dan menambah variabel penelitian seperti peran informasi akuntansi dan keterampilan wirausaha agar memperoleh hasil yang lebih baik. Sekian dari presentasi karya tulis ilmiah saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.